Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan khotbah Tuhan Yesus. Jadi beberapa hari ini saya akan mengkhotbahkan mengenai seri tentang khotbah Yesus di bukit. Karena saya mau mengajak saudara-saudara betapa luar biasa setiap kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang dikhotbahkan di bukit, yang terkenal dengan khotbah di bukit. Kita mulai dengan ajaran pertama, saudara-saudara. Ajaran yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat ini banyak disalah tafsirkan. Salah satu salah tafsirnya adalah ada yang mengatakan untuk bisa mendekati Allah, Anda harus miskin dulu. Jadi hanya orang-orang miskin saja yang bisa dekat dengan Allah. Itu sebabnya ada orang-orang yang menjual hartanya, menjual kekayaannya, pergi ke satu tempat untuk mengasingkan diri supaya dekat dengan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah semua orang miskin yang ada di sekitar saudara dia dekat dengan Allah? Tidak. Ayat ini membuat orang sedikit anti kekayaan. Jadi kalau Anda kaya, orang Kristen kok kaya, Anda tidak rohani. Jadi ayat ini dihubungkan lagi dengan kalimat yang mengatakan orang kaya itu susah masuk kerajaan surga, ya kan? Padahal Abraham itu kaya, Tuhan Yesus sendiri kaya, saudara-saudara, makanya dia punya bendahara. Jadi kalau ini ditafsirkan bahwa miskin di hadapan Allah adalah orang yang melarat dan orang yang tidak punya apa-apa, sehingga untuk bisa mendekati Allah kita harus memiskinkan diri. Dulu ada semacam pergerakan di mana orang harus beraskesi, orang harus menjauh dari kebisingan, menjauh dari kekayaan, menjauh dari semua hiruk pikuk dunia dan masuk dalam kesunyian. Baru disitulah orang bisa dekat dengan Allah. Nah, ternyata itu salah. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ternyata bukan masalah miskin secara fisik, miskin secara harta. Bukan itu yang dimaksudkan. Mari kita membahas bersama-sama. Yang pertama, sebetulnya kata berbahagialah itu lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Saya ulangi lagi, saudara-saudara. Berbahagia itu lebih tepat diterjemahkan diberkatilah. Bless, rioi, which means to be fully satisfied. Fully satisfied. Orang yang diberkati adalah orang yang benar-benar merasa puas akan hidupnya. Nah, makanya menurut penafsir yang paling tepat, blessedness itu adalah diberkati, dipuaskan hidupnya. Sedangkan kata miskin di hadapan Allah berarti helpless, orang yang tidak berdaya. Jelas ya? Jadi orang yang tidak berdaya di hadapan Allah itu pasti akan dipuaskan. Karena ada sebuah ayat yang mendukung, Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang merasa tidak berdaya, tidak akan mengandalkan hartanya, tidak akan mengandalkan ketenarannya, tidak akan mengandalkan kroni-kroninya, tidak akan mengandalkan tahta dan kedudukannya. Orang ini hanya satu, dia mengandalkan Allah. Orang kalau sudah mengandalkan Allah, Alkitab berkali-kali mengatakan pasti diberkati. Kepada mereka yang selalu mengandalkan Allah, artinya ia tidak mampu. Seperti kalimatnya Rasul Paulus, di waktu aku lemah, disitulah aku kuat. Waktu aku lemah, disitulah aku kuat, disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Apa artinya ini? Waktu kita mengatakan kita ini miskin di hadapan Allah, yang pertama berarti kita mengenolkan diri. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini nol di hadapan Allah. Tahu, menihilkan diri. Tidak ada yang dibanggakan. Coba mau bangga apa sekarang? Kasih tahu saya. Saudara mau bangga kecantikan itu pemberian Tuhan. Orang tua hanya dilewati aja. Iya kan? Saudara mau bangga apa? Kepandaian itu hikmat dari Tuhan. Talenta itu adalah titipan dari Tuhan. Kekayaan itu pinjaman dari Tuhan. Mau bangga apa sekarang? Saudara mau bangga apa? Tidak ada yang bisa dibanggakan di dalam kehidupan ini. Maka ambillah keputusan untuk membanggakan Allah yang telah memberi segalanya dalam kehidupan ini. Sikap mengenolkan diri atau menihilkan diri, ini ternyata akan dilihat oleh Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Kemarin saya mampir ke perumahannya Pak Fred Besi. Pak Fred pernah menjadi siswa SPPT.
Dan dia sekarang diberkati oleh Tuhan. Kemarin dalam pameran ada 32 rumahnya yang terjual. Dan sedang membeli, nego untuk membeli tanah lagi 5 hektar di belakang sana, mau membangun lagi. Dan dia sudah diberkati. Nah saudara-saudara, dia dulu pernah membangun panti asuhan yang baik yang ada di Atambua maupun yang ada di Bipolo. Nah baru kemarin dia menyadari kenapa dia pernah dibikin bangkrut oleh Tuhan. Bangkrut habis-habisan, di tengah bangkrutnya itu dia kena penyakit gula sampai hampir mati. Dan di saat-saat dia sudah tidak ada yang dibanggakan lagi, dia betul-betul bertobat. Dia mengatakan, saya bertobat Bapak. Saya dulu agak bangga punya usaha ini, ada rasa sombongnya itu ada. Tapi pengalaman itu, pengalaman dia bangkrut, pengalaman dia tidak punya apa-apa, dan pengalaman dia akhirnya harus menderita dengan penyakit gula sampai hari ini masih suntik insulin, itu membuat dia merasa ternyata harta tidak bisa menyelamatkan kesehatannya, ternyata kepandaian tidak bisa menyelamatkan hidupnya, hanya Tuhan yang bisa. Pada waktu dia sampai di titik hanya Tuhan yang bisa, Tuhan mulai memberkati dia. Dan dia mulai memberkati Mercy Indonesia. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, saudara akan melewati 3 terminal, seperti kata bijak yang sering saya katakan. Terminal pertama adalah terminal saya bisa. Waspadai jika ada di antara saudara yang mengatakan, oh saya masih bisa Pak, saya masih punya uang banyak di bank. Oh paman saya itu bupati Pak, ya kan? Istri saya itu tanahnya banyak sekali warisannya. Suami saya itu Pak, waduh harta karun Pak di rumah itu, luar biasa. Selama Anda mengandalkan apa yang Anda miliki, ketenaran, koneksi dan sebagainya, saudara merasa saya bisa. Disitulah saudara tidak mementingkan adanya doa dan hubungan dengan Tuhan, ya kan? Ngapain saya berdoa Pak? Saya tidak berdoa aja bisa makan kok. Setelah itu saudara akan dibawa ke satu periode yang namanya, atau terminal kedua namanya, saya tidak bisa. Seperti Pak Fritz tadi. Saat dia sakit parah, kemudian dalam keadaan terpuruk, bangkrut, tiba-tiba dia menyadari, harta saya tidak bisa, koneksi saya tidak bisa, kepandaian saya tidak bisa, orang-orang dekat saya tidak bisa. Disitulah banyak air mata. Pernah mengalami itu saudara? Oh Tuhan saya tidak bisa. Oh Tuhan minta tolong ke sana, minta tolong ke sini, telepon sana, telepon sini. Semua bilang maaf ya, saya tidak bisa menolong. Disitulah saudara akan berlutut dan masuk ke terminal yang berikutnya. Hanya Tuhan yang bisa. Saat Anda masuk dalam terminal ketiga, hanya Tuhan yang bisa, disitulah saudara miskin secara rohani. Karena disitulah saudara akan mengandalkan Tuhan. Ada di mana sekarang? Terminal keberapa? Terminal 1, terminal 2, atau terminal 3? Kalau ada saudara yang sedikit aja, saudara sombong, bahaya saudara. Belajarlah mengenolkan diri. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Amin. Apa artinya? Miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah harus menjadi nilai kehidupan kita. Di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Menyadari keterbatasan dan kekurangan sebagai ciptaan adalah sebuah kemenangan. Dengar baik-baik. Menyadari bahwa kita ini terbatas dan kita lemah di hadapan Tuhan adalah sebuah kemenangan, bukan sebuah kekurangan. Kalau Anda datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak berdaya. Jangan pikir saudara sudah menyerah kalah, bukan itu. Saudara justru menang karena saudara bisa menaklukkan ego pribadi yang selama ini menguasai hidup saudara. Disinilah kesombongan akan kehilangan pijakan. Bukan hanya itu, saat manusia tersungkur di hadapan penciptanya, dia mengakui kebesarannya, ia sedang mengembalikan diri pada kodrat yang sebenarnya. Sikap ini membebaskan manusia dari ancaman malapetaka yang bunyinya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apa saudara-saudara? Terkutuk. Siapa yang mau menerima ini? Firman ini. Terkutuk. Karena mengandalkan manusia. Oleh karena itu, miskinkanlah dirimu di hadapan Allah. Dengan cara bagaimana? Tersungkur di hadapannya dan katakan, Tuhan, aku hanya mau mengandalkan Engkau. Tidak mengandalkan diriku sendiri atau mengandalkan orang-orang di sekitarku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya diri sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau engkau bergantung kepada dirimu, bergantung kepada orang, bergantung kepada harta, otomatis engkau tidak lagi berpaling kepada Tuhan. Disinilah Tuhan akan marah oleh karena kita lebih bergantung kepada berkatnya daripada yang memberi berkat. Kalau kita sudah seperti itu,
kita salah di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukan hanya memaksa kita untuk selalu bergantung kepadanya, tetapi juga menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup kita. He's all I need. Dulu ada lagu, He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. Ada juga yang baru versinya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kalau saudara sampai di situ, saudara mungkin sampai seperti ucapan Daud, Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud mengucapkan kalimat-kalimat ini untuk memberikan penghargaan kepada Allah bahwa Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Saudara-saudara, miskin di hadapan Allah berarti kita menyerahkan diri di bawah kehendaknya. Itu artinya kita selalu meminta tuntunan daripada Tuhan untuk membuat keputusan. Miskin di hadapan Allah berarti kita merasa bodoh di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Kita perlu bimbingannya, kita perlu tuntunannya, kita perlu tangan Allah memegang kita. Amin. Nah, orang-orang seperti ini dianggap dipuaskan. Saudara-saudara, kalau anak Anda, kalau saudara punya anak dan mengatakan, Bapak, mulai sekarang saya tidak perlu Bapak lagi. Saya sudah bisa mandiri. Ya kan? Kemudian anak saudara sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Dia sedang terpuruk, dia sedang dalam keadaan bermasalah dan dia sudah tidak berdaya. Sebagai seorang ayah, walaupun anaknya mengatakan, Bapak, saya tidak perlu pertolongan dari Bapak lagi. Naluri seorang ayah atau seorang ibu akan mendatangi anaknya dan memberikan pertolongan. Dan apapun juga akan diberikan kepada anak itu. Dan kalau anak itu tiba-tiba menyambut pertolongan bapaknya, betapa senangnya bapaknya bisa menolong anak. Sebagai seorang bapak, saudara bisa tahu betapa senangnya bisa menolong seorang anak. Sama, ketika anak merasa, aku tidak berdaya, aku pertolongan engkau Bapa, pasti engkau akan dipuaskan oleh Bapamu. Diberkatilah. Amin, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar di sini. Waktu kita bisa mengenalkan diri dalam segala segi kehidupan. Bukan hanya masalah finansial, dalam masalah keuangan, dalam masalah pekerjaan. Waktu kita merasa kita tidak mampu, kita akan memohon Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Waktu kita mendapatkan petunjuk daripada Tuhan, kita melangkah di dalam kehendak-Nya, disitulah kita akan merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.